Pernahkah kamu mendengar sebuah pantangan tak tertulis di jalanan malam? Jangan pernah menoleh ke belakang saat jaket penumpangmu tiba-tiba terasa basah kuyup. Padahal malam itu sama sekali tidak turun hujan. Angin malam yang berhembus tidak pernah membawa rintik air. Namun tetesan dingin itu meresap perlahan dari balik jaket, menembus pori-pori kulit, hingga membekukan tulang belakang. Ini bukanlah kisah tentang penampakan berdarah atau wajah hancur yang tiba-tiba muncul di kaca spion. Ini adalah teror psikologis yang merayap pelan, menyiksa pikiran, dan menguji batas kewarasan manusia. Sebuah kisah nyata yang dialami di jalanan sunyi pinggiran kota, saat jam malam sudah lama berdentang, menyisakan kegelapan abadi. 1 menit sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Malam itu, jarum jam baru saja melewati angka 12 malam. Udara dingin terasa lebih menusuk dari biasanya, membawa aroma tanah basah bercampur karat besi. Di tengah keheningan jalanan aspal yang kosong, sebuah notifikasi pesanan masuk memecah kesunyian malam. Layar ponsel menyala terang, menampilkan titik penjemputan yang jaraknya hanya beberapa ratus meter di depan. Sebuah titik lokasi yang seharusnya dihindari oleh siapapun yang masih bernapas. Namun kelelahan telah membutakan akal sehat, mengubur insting bertahan hidup di bawah tumpukan tagihan yang harus dibayar esok hari. Mata yang lelah itu terpaku pada layar ponsel, mencoba membaca nama jalan yang tertera di aplikasi. Titik penjemputan itu berada tepat di tikungan jembatan tua. Nama lokasi itu berdenging keras di kepala, membangkitkan kepingan memori tentang sebuah berita lokal minggu lalu. Titik itu bukanlah halte bus atau teras rumah warga yang aman. Itu adalah tikungan maut, tempat sebuah bus malam tergelincir hancur dan jatuh ke dalam jurang berbatu, membawa belasan nyawa bersamanya. Tidak ada pemukiman di sana, tidak ada penerangan jalan, dan pastinya tidak ada manusia hidup yang memesan kendaraan di tengah malam buta. Namun, roda motor terus berputar, membelah kabut. Aplikasi navigasi digital mulai memberikan arahan dengan suara robotik wanita yang datar dan tanpa emosi. Suara itu biasanya menjadi teman setia yang memecah sepi di sepanjang perjalanan. Namun malam ini, gemanya terasa sungguh berbeda. Suaranya terdengar lebih lambat, lebih berat, dan menggantung di udara dingin, seolah kehabisan daya. Setiap kali roda melibas aspal yang rusak, suara gesekan ban seolah berpadu dengan bisikan angin malam yang menyayat hati. Kegelapan di kiri dan kanan jalan seakan membentuk lorong panjang tak berujung yang menyedot segala bentuk cahaya dan harapan, menyisakan hanya detak jantung yang semakin tak beraturan. Tiba-tiba, udara di sekeliling berubah drastis menjadi sangat membeku.
Suhu anjlok seketika, membuat setiap hembusan napas berubah menjadi kepulan asap putih tebal. Bersamaan dengan itu, samar-samar tercium aroma yang sangat asing, namun memuakkan. Bukan bau kemenyan atau bunga melati, melainkan aroma anyir darah kering yang bercampur dengan bau lumpur sungai yang busuk. Bau kematian yang tertinggal menyatu dengan aspal jalan. Semakin dekat dengan titik penjemputan, aroma itu semakin pekat menusuk hidung dan menyumbat paru-paru. Firasat buruk meronta-ronta, menuntutnya untuk segera memutar balik kemudi. Namun, tangannya seolah membeku, menempel di atas tuas gas. Layar ponsel yang menjadi satu-satunya petunjuk jalan mulai berkedip-kedip secara tak wajar, memancarkan cahaya statis. Garis rute berwarna biru di peta digital itu berputar-putar kacau, seolah kehilangan arah di tengah kehampaan. Suara navigasi robotik kembali terdengar, namun kali ini terpatah-patah dengan nada statis yang menyakitkan telinga. Anda telah sampai di. Kalimat kaku itu terus diulang, bagaikan kaset rusak yang terjebak di satu putaran. Namun jalanan di depan benar-benar kosong, tidak ada siapapun di sana. Hanya ada pagar pembatas jalan yang hancur berantakan, sisa kecelakaan tragis minggu lalu. Lalu hal yang paling tidak masuk akal dan mengerikan terjadi. Suara robotik navigasi itu perlahan berubah. Nada datarnya memudar, digantikan oleh suara tarikan napas panjang yang basah dan gemetar. Dalam hitungan detik, panduan arah itu berganti menjadi suara isak tangis seorang wanita. Tangisan yang sangat lirih, penuh penderitaan dan keputusasaan, terdengar jelas dari speaker kecil ponselnya. Tolong. Dingin. Suara itu menyusup ke dalam helm, merayap masuk ke gendang telinga, memicu getaran hebat di seluruh tubuh. Itu bukanlah suara rekaman aplikasi. Itu adalah suara dari dunia lain yang berhasil menembus gelombang frekuensi, menuntut untuk didengar. Motor akhirnya berhenti tepat di titik koordinat yang dituju oleh aplikasi. Sorot lampu depan motor membelah kegelapan, memperlihatkan dengan jelas pagar besi pembatas jurang yang bengkok dan berkarat dimakan usia dan tragedi. Tidak ada siapapun di sana. Hanya kesunyian malam yang menekan dan kabut tebal yang menari-nari menutupi aspal dingin. Jantung berdegup sangat kencang, memompa adrenalin yang tercampur dengan rasa takut yang murni dan menguasai pikiran. Logika berusaha keras mencari pembenaran bahwa mungkin aplikasinya sedang rusak atau ini hanyalah lelucon orang iseng. Namun, naluri purba di dalam dirinya menjerit, memperingatkan bahwa ia
tidak sendirian di tempat itu. Tiba-tiba, udara di sekitar motor terasa sangat berat hingga menyesakkan dada yang berdegup. Seolah-olah tekanan atmosfer merosot tajam, mengisap semua oksigen yang tersisa di udara bebas. Hening merajai segalanya. Suara jangkrik dan katak yang sebelumnya sayup-sayup terdengar, kini lenyap sepenuhnya. Seakan alam semesta pun menahan napas karena ketakutan yang mencekam. Meskipun mata telanjang tidak melihat wujud fisik apapun, namun insting terdalam bisa merasakan ada sosok yang berdiri sangat dekat di samping motor. Sesosok entitas kelam yang membawa kesedihan mendalam dan hawa dingin abadi dari dasar jurang tempat nyawanya terenggut paksa. Tanpa ada sentuhan jari sedikit pun dari tangan yang masih mematung memegang stang layar ponsel, tiba-tiba berkedip terang secara mendiri. Aplikasi ojek online itu memproses sesuatu di luar kendali. Tombol hijau di layar bergeser perlahan ke arah kanan dengan sendirinya. Dan sebuah tulisan muncul di layar menyapa mata yang terbelalak. Penumpang telah naik, mengantarkan ke lokasi tujuan. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari dahi, membasahi pelipisnya. Sistem navigasi telah membaca kehadiran sesuatu yang tidak lagi memiliki denyut nadi. Sesuatu yang kini telah memilih motornya sebagai kendaraan penyeberangan menuju tempat peristirahatan terakhir. Detik berikutnya, sebuah sensasi fisik yang sangat nyata dan tak terbantahkan terjadi. Jok belakang motor tiba-tiba amblas ke bawah, diikuti bunyi decit persuspensi yang menahan beban berat teramat mendadak. Seseorang atau sesuatu baru saja menduduki kursi penumpang tepat di belakangnya. Tidak ada suara langkah kaki mendekat, tidak ada suara gesekan pakaian beradu, hanya beban dingin yang tiba-tiba menekan motor kuat ke arah aspal. Lehernya terasa kaku, urat-urat menegang, menahan desakan luar biasa dari rasa penasaran untuk menoleh ke belakang. Namun, akal sehatnya tahu, menoleh adalah kesalahan fatal yang akan segera mengakhiri hidupnya malam itu juga. Tangan yang gemetar hebat memuntir tuas gas secara brutal, memaksa mesin motor melaju kencang, membelah malam yang mencekam. Ia hanya ingin pergi jauh, sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu, dan mengakhiri pesanan gaib ini. Namun beban gaib di belakangnya tidak kunjung hilang, melainkan bertambah berat. Semakin kencang motor melaju, udara di sekelilingnya justru semakin membeku, menusuk tulang. Dari speaker ponsel yang menempel di stang, suara tangisan wanita itu kembali terdengar. Kali ini jauh lebih nyaring dan bersahutan dengan deru mesin. Tangisan pilu yang diselingi dengan suara batuk air, seolah paru-parunya dipenuhi oleh air sungai yang kotor dan lumpur pekat. Hingga akhirnya, mimpi buruk itu mencapai puncaknya di atas aspal dingin. Di tengah kecepatan tinggi, punggungnya mulai merasakan sesuatu yang sangat janggal dan meresahkan. Sensasi basah dan dingin tiba-tiba menempel ketat di balik jaket hijaunya yang kusam. Perlahan tapi pasti,
Kelembaban itu merembes menembus serat kain jaket, menembus kaos yang sudah basah oleh keringat ketakutan, dan langsung menyentuh kulit punggungnya yang bergetar. Air yang sangat dingin, sedingin es batu, menetes deras dari belakang membasahi celananya. Ia tahu malam itu langit sangat cerah, tanpa awan hitam sedikit pun. Tidak ada hujan yang turun dari langit, melainkan air mata kematian dari entitas di belakangnya. Sebuah godaan iblis membisikkan perintah gaib di telinganya, memaksanya melirik ke arah kaca spion yang bergetar di stang kemudi. Hanya sekilas pandang, namun cukup untuk mencetak trauma mengerikan seumur hidup. Di cermin bundar itu, ia sama sekali tidak melihat wajah manusia. Ia hanya melihat untayan rambut hitam panjang yang basah kuyup, berlumuran lumpur kotor, menutupi seluruh pandangan di belakangnya. Air sungai yang keruh menetes deras tiada henti dari helai rambut itu. Dan di ujung kursi penumpang, tampak sepasang tangan yang sangat pucat, nyaris membiru, dengan kuku-kuku yang menghitam, mencengkram erat besi belakang motor, seakan takut ditinggalkan. Aplikasi navigasi akhirnya bersuara memecah hening, membawa ironi yang menyakitkan. Anda telah sampai di tempat tujuan. Motor berhenti tepat di depan gerbang besi tinggi berkarat. Sebuah pemakaman umum tua yang gelap gulita tertutup kabut. Dalam sekejap, beban berat di jok belakang menghilang tak berbekas, diiringi embusan angin dingin yang menyapu tengkuk lehernya. Kesunyian malam kembali mengambil alih seutuhnya. Layar ponsel menunjukkan penyelesaian orderan dengan bintang 5 dan pesan ketikan yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak selamanya. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Sungainya sangat dingin. Malam itu ia menyadari bahwa beberapa penumpang menolak untuk mati sendirian.